Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,45%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,02% dan peningkatan volume sebesar 21,95%. Untuk Bitcoin sendiri secara TA belum ada terlalu pergerakan yang besar ya, dia malah sedikit terkoreksi sebesar 0,24%. Dan sekarang masih trading sedikit di bawah dari 28.000, lebih tepatnya di 27.952. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sedikit lebih besar di 0,34% di angka 1.633. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,33% di angka 211,89. XRP terjadi koreksi sebesar 0,71% di angka 51 sen. Lalu Solana terjadi koreksi sebesar 0,75% di angka 23 dolar lebih 29 sen. Cardano terjadi koreksi sebesar 0,88%. Lalu untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,94%. Dan untuk Tron terjadi koreksi sebesar 0,01%. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Sebelum masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar, kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk pada hari ini ya, kita bisa lihat tanggal 10 Oktober hari ini, tanggal 9 hari Senin. Sesuai dengan DCWT kemarin belum ada yang terlalu penting ya. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Sementara untuk besok hari Selasa tanggal 10, coba kita lihat ada yang penting atau enggak. Dan ternyata masih sama, dari US nggak ada yang terlalu penting, hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung geser ke analisa di Twitter karena bisa dibilang hari ini news nggak ada yang terlalu penting, jadi kita skip aja. Untuk analisa ini kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin kita ini sekarang lagi di masa apa ya? Tentunya banyak ini ya, banyak campnya masing-masing. Ada yang bilang, oh kita tuh masih di daerah sini nih ya, kita masih nunggu dia jebol ke bawah. Ada yang bilang, oh enggak, kita ini sekarang masa-masa konsolidasi. Kalau gue pribadi lebih mendekati ke masa konsolidasi. Kenapa? Karena ya dari teori 28 November ya, cycle 28 November ini menunjukkan lebih tepatnya buat ke sini. Dan kalau kita ngomong juga secara momentum, ya kita bisa di sini ya mulai seperti memang udah ada rally dari awal bottom ya. Jadi kalau kita di sini di bottom biasanya tuh akan ada konsolidasi dulu atau rally. Nah, di sini konsolidasi, di sini rally, di sini konsolidasi ya, di sini rally. Jadi lagi-lagi bisa beda-beda. Tapi intinya apa? Kalau lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, kalau gue pribadi lebih lebih ke camp yang ini masa-masa konsolidasi ya. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas dari konsolidasi adalah dia itu kena resisten ya, besar gitu ya. Nah, kalau di sini tuh si resisten besar itu di 31.000 plus diperparah lagi dengan trend line di sini ya. Jadi kalau gue pribadi sih lagi nunggu breakout nih ya. Nah, tetapi ya nggak berarti Bang Tush udah bilang nih nunggu breakout, berarti tunggu beberapa hari lagi pasti breakout. Nggak juga. Karena kalau kita di sini ya, ini kita bisa kira breakout. Ternyata apa? Turun lagi ke bawah. Ini bisa breakout, ternyata turun lagi ke bawah. Jadi lagi-lagi ya kita butuh pembuktian dia bisa daily close dan weekly close signifikan di atas dari 30.000. Itu kan, dan bukan cuma daily close dan weekly close, tetapi menjadikan 30 ribuan sebagai support. Kemarin-kemarin masih belum berhasil di sini ya. Daily, weekly sempat close di atas dikit dari 30.000, tetapi belum menjadi support. Jadi itu PR besar untuk Bitcoin. Menjadikan suatu daerah resisten yang cukup menyebalkan 30.000 sampai 31.000 mulai menjadi support ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Kita bisa di sini
Yang masih menjadi permasalahan bagi Bitcoin lagi-lagi adalah 28.000. Ini sudah hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini menuju ke 7 ya, udah mau ke 7 kali dia retest ke 28.000. Nah, seperti yang kita tahu, kenapa 28.000 ini menjadi suatu permasalahan besar. Kita bisa lihat sendiri di daily sudah ada MA200 ya, sudah ada 28.000 lebih $19. Dan di weekly ada beberapa lagi. Jadi ini memang suatu daerah yang super tebal resistennya ya. Nah, ini untuk di daily. Untuk di weekly kita coba lihat ke sini ya. Untuk di weekly itu ada MA200 ya. Ada bull support band juga. Bull support band itu di angka 27.972, sementara MA200 itu di 27.972 ya. Jadi kita coba recap ya. MA200 daily tadi, MA200 weekly, bull support band. Jadi ya itu dia alasannya kenapa sekarang Bitcoin tuh kayaknya stagnan banget ya. Karena memang daerah resisten yang cukup tebal. Nah, jadi ya tentu tahu ya, PR-nya jelas dalam seminggu ke depan semoga dia bisa weekly close di atas. Karena kita bisa lihat weekly close minggu ini gagal ya, gagal untuk bisa weekly close di atas dari bull support band dan di atas juga dari MA200 weekly ya. Tapi ya minimal bull support band yang bawahnya nggak tembus. Itu silver liningnya lah ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa di sini dia sayangnya bukanya ya oke lah, bukanya masih oke, tapi sekarang sepertinya mulai ada momentum naik. Nah, harapan gua apa? Harapan gua jangan sampai dia mantul di MA20. Harapan gua itu dia bisa jebol dan daily close di bawah dari MA20 dan juga di bawah dari 105,62. Ya, jadi itu PR untuk indeks dolar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini secara makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Dan seperti biasa kita buka dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara posisi spotnya masih sama, tapi MA20 semakin mendekat. Jadi buy limit pertama itu di MA20 di 27.137, buy limit kedua di MA50 di 26.580, dan buy limit ketiga di 26.412. Itu untuk posisi spot ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama nih di 27.721. Nah, ini kan sebenarnya ada satu ini ya, ada ya bukan cuma satu sih, ada banyak resisten di 28.000. Jadi kita kasih struktur di sini lah ya, sekitar 28.000. Nah, jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 27.721, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.000. Sementara untuk posisi shortnya sebenarnya udah bisa buka dari kemarin sih kalau mau ya. Tapi kita belum bahas. Jadi kalau hari ini terjadi retest kedua di 28.000, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 27.721. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini secara posisi spotnya. Berarti buy limit yang tinggal tersisa adalah di sini ya, technically speaking buy limit pertama masih aktif ya di MA20. Buy limit kedua di 1623 dan buy limit ketiga di 1567 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini dia kemarin terjadi retest pertama di 1643 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1614. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1614, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1643. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini dia berhasil bertahan di atas dari MA20 ya. Jadi untuk buy limit sebenarnya kemarin buy limit pertama sudah tembus, kedua tembus, ketiga nih di MA20. Jadi itu adalah buy limit terakhir. Terus selanjutnya kita masuk ke futures ya. Untuk futures kita bisa di sini kemarin ya
kemarin lah ya. Kemarin tuh dia daily close di bawah dari 52 sen, maka apabila terjadi retest 1, retest 2 di 52 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 50 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 50 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 52 sen. Next kita geser ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa di sini belum kena EMA 20 sudah rada rally sedikit ya. Tapi masih sama untuk sekarang, buy limit pertama di EMA 20, buy limit kedua di $6 lebih 87 sen, dan buy limit ketiga di EMA 200 ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest 1, retest 2 di $7 lebih 69 sen sebagai resisten ya. Dan target TP konservatif langsung kena ya. Target TP konservatif itu di sini tipis banget sih emang ya. $7 lebih 58 sen, buat yang lebih agresif di $7 lebih 50 sen ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $7 lebih 50 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di $7 lebih 69 sen. Dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini sayangnya buy limit kedua kita tembus ya. Jadi untuk posisi spot dari Phantom tinggal tersisa di buy limit ketiga yaitu di 18 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini untuk posisi short yang kita sudah dapatkan dari tanggal 7 Oktober kemarin masih dalam keadaan profit ya. Nah, target TP-nya adalah di 18 sen yaitu untuk posisi shortnya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 18 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 19 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa aku ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.